Ini ya. Ini komponen ecu jebol itu diakibatkan karena apa? Jadi di sini itu ada sepeda motor Beat. Nah, dengan keluhan motornya itu nggak mau dihidupkan ataupun kondisi kelistrikannya itu mati, pengapian hilang, dan pompa juga tidak bunyi ya. Pompa bahan bakar nggak bunyi, pengapian hilang, ya. Terus di starter juga nggak bisa ya, dan lampu di sini juga mati semua ya. Ini diakibatkan karena adanya komponen dari bagian ECU ataupun ECM ya. ECM singkatannya Electronic Control Module ya. Ini jebol kayak gini nih. Nah, ini dalamannya kayak gini. Jadi di bagian dalamnya itu terbakar ya. Itu diakibatkan karena kesalahan dalam penggunaan pengaman. Nah, pengaman yang bagaimana? Pengaman yang seperti ini ya. Nih, contohnya ini. Nah, ini adalah komponen sikring ya, ataupun fuse. Nah, di sini kemarin pas setelah dilakukan proses pembongkaran, pada bagian ini sikring yang digunakan untuk jalur menuju ke ECU ataupun ke ECM ini dikasih 25 ampere ya, padahal standar dari pabrikannya itu adalah maksimal itu 5 ampere. Nah, terus kenapa kok bisa jebol pada bagian ECU ya? Dapat kita lihat di bagian box sikringnya ini. Ini ya, ini box sikring. Jadi buat kalian kalau misalkan bongkar kendaraan sendiri untuk di sistem kelistrikan harus tahu dulu ya, harus tahu dulu standarisasi dari pabrikannya untuk pemasangan sikring ya. Di sini itu ada beberapa item untuk sikring ya. Di yang pertama itu ada di main. Main ini adalah digunakan untuk di sistem keseluruhan ya, keseluruhan kelistrikan ya. Nah, di sini itu ada ECU ya ataupun C dan L ya. Ini 5 ampere. Terus di sini itu sudah disesuaikan ini 5 ampere ya. Dan di sini itu ada ukuran-ukuran dari sikring, dari bagian pengapian dan injektor sama pompa bahan bakar itu 10 ampere. Jadi kalau misalkan ada terjadi yang namanya kekosletan ataupun terjadi hubungan pendek arus listrik, entah itu kabelnya terbakar ataupun di dalamnya itu rusak ya, ataupun komponennya rusak lah ya. Misalkan injektornya ini rusak ataupun kabel injektornya ini kegigit tikus, terus dia itu gabung, maka akan terjadi yang namanya proses pemutusan arus listrik yang ada di bagian sini ya, 10 ampere injektor. Jadi kalau misalkan kalian kunci kontak on ya, di itu nyala ya, di sini itu nyala, tapi pada bagian injektor terus pengapian sama pompa bahan bakar ini itu akan mati karena apa? Sikringnya itu putus ya, sikringnya putus. Nah, di sini kesalahannya itu hanya di satu sikring saja ini. Ya. Ini dikasih 25 ampere ya. Ini kemarin dikasih 25 ampere. Nih. Nih, ini ada 25 ampere. Tadinya menggunakan yang ini. Ya. Maka otomatis pada sistem kelistrikan itu tidak bisa mengamankan pada bagian komponen yang lebih besar ya. Sikring ini itu tidak bisa mengamankan ya. Jadi dia itu akan langsung loss tegangannya ataupun aliran listriknya itu tidak akan terputus di bagian sini ya, tetapi dia itu akan terputus di bagian dalam dan mengakibatkan terjadi yang namanya proses pembakaran di bagian dalam. Nah, ini yang mengakibatkan aliran listrik itu bisa jebol ya pada bagian ECU-nya karena terlalu besar ampere yang digunakan pada sikringnya ya. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian mengganti sikring itu tidak sesuai dari pabrikannya. Nah, terus di sini ada lagi untuk sikring
di headlight ya. Untuk headlight itu adalah dari bagian lampu ini, lampu depan ya. Untuk bagian lampu depan di sini itu biasanya misalkan menggunakan jenis lampunya itu masih bohlam ya, misalkan masih bohlam terus terjadi yang namanya putus kawat ya, putus kawat pada bagian dalamnya, ataupun ini yang dinamakan dengan filamen ya, di dalamnya itu putus, terus salah satunya itu nempel negatif ya, dan antara positif dan negatif di dalamnya itu nyambung, maka akan terjadi yang namanya korsleting pada bagian ini ya, sikringnya. Ini nanti sikring itu akan terputus ya, kalau misalkan di sininya itu korslet, ataupun di bagian kabel kelistrikan untuk yang ke lampu itu korslet ya. Terus yang terakhir itu adalah apa ini, tail meter ya, horn. Tail meter horn itu adalah dari bagian kelistrikan seperti lampu senja ya, lampu senja depan, belakang, sen ya, terus klakson itu ikutnya sikring 10 ampere yang ada di bagian bawah sini. Jadi kalau misalkan di bagian bawah sini itu kabelnya ada yang putus akibat digigit tikus, terus kabelnya nyambung ya, nanti yang putus itu di bagian ini ya. Nah di sini itu yang terputus itu di bagian sini, karena apa, ampernya itu terlalu besar sikringnya 25 ampere, dia itu tidak bisa melepaskan korsleting ya, melepaskan terjadinya proses pembakaran di bagian sikringnya, karena ini terlalu besar, maka terjadi yang namanya pembakaran di ecu. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya sikring ini, tidak boleh sembarangan ya. Ini kendaraan sudah diganti ecu, dan kalian tahu ini harganya berapa? Ini itu kisaran 1 jutaan ya. Ini udah diganti ya, terus kita coba dan normal semua ya. Nah tetapi buat kalian kalau misalkan ecunya itu jebol ya, misal ecunya itu jebol kayak gini, sebelum melakukan penggantian ecu yang baru ya, harus kalian selidiki terlebih dahulu penyebabnya apa. Jangan asal misalkan di sini itu udah jebol terus dibelikan baru tinggal pasang langsung, itu salah ya. Tetapi harus dilakukan penyelidikan ataupun pengecekan terlebih dahulu. Barangkali ada kabel ya, biasanya itu kabel yang ada di bagian sini. Nah ini tergores ya, terkikis seperti ini kayak gerak-gerak, otomatis kan akan mengakibatkan proses pengikisan di area isolasi dan kabelnya. Nah antara kabel positif yang di sini didapatkan dari sini menuju ke bagian ecu ya, dari ecu misalkan ini kan yang dari 5 ampere, ini itu akan selalu standby menuju ke ecu ya. 5 ampere ini itu akan standby terus. Jadi dari sini aki mengalir arus listrik menuju ke 5 ampere. Nah dari 5 ampere ini akan keluar menuju ke bagian ecu. Nah baru nanti dari ecu itu akan ke kunci kontak ya. Nah setelah dari kunci kontak baru dia itu akan dikembalikan lagi ke ecu lagi. Jadi yang standby itu ada di bagian ini ya, 5 ampere. Nah kalau di sini itu menunggu ketika kunci kontak itu di on kan, baru nanti sikring ini itu akan berfungsi, ataupun di tester itu nyala ya. Ya intinya itulah, jangan menggunakan sikring yang terlalu besar dari apa yang sudah dianjurkan dari pabrikannya, karena ini nanti dampaknya itu fatal ya, seperti ini. Kalau diperbaiki ya mungkin tukang elektronik itu bisa ya, tetapi juga pasti ya mahal ya. Dan di sini kita lakukan penggantian dengan yang baru. Nah ini baru ya, udah dites jalan dan ini sudah hangat ya. Yang penting nggak panas sampai jeblok ya. Tes lagi. Ya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih.